Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Selamat pagi sahabat Semanema di luar sana. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan pada pagi hari ini Posnema SMA Negeri 1 Manyar menghadirkan salah satu siswa berprestasi. Beberapa hari waktu yang lalu SMA Negeri 1 Manyar mendapatkan kabar yang sangat bagus bahwa salah satu siswa menjadi juara Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-29 tingkat nasional di Kalimantan Selatan. Dan saat ini telah hadir di studio podcast kami, Posnema. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi, Ananda Sabrina Zara Azura. Selamat pagi. Bagaimana saya memanggil? Sabrina. Oh, Sabrina. Oke. Tentunya baik-baik saja ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, keluarga besar SMA Negeri 1 Manyar merasa bangga dengan prestasi yang Ananda raih, bahwa tidak semua anak SMA mendapatkan prestasi tingkat nasional, dan khusus untuk lomba kali ini, prestasi kali ini di tingkat nasional, yaitu lomba keagamaan, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran. Untuk Ananda Sabrina, di MTQ kali ini bidang yang Ananda ambil ini apa ini? Bidang Syarhil Quran. Bidang Syarhil Quran. Syarhil Quran. Kira-kira dijelaskan apa itu bidang Syarhil Quran itu? Syarhil Quran sendiri terdiri dari 3 orang. 3 orang ya. Yang pertama sebagai pensyarah atau yang mengawali dari salam hingga akhir. Pensarah mengawali pembuka gitu ya. Pembuka, ya. Oh gitu. Terus ada juga tilawah yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dengan lagu-lagu yang sudah dipelajari. Oh gitu, dengan lagu. Yang berikutnya ada penerjemah yang menerjemahkan ayat Al-Qur'an yang dibacakan pentilawah tadi. Oh gitu ya. Musabaqah Syarhil Quran itu ada proses pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian ada yang menerjemahkan. Apa itu sama dengan menafsirkan? Tidak. Beda sendiri. Oh beda sendiri. Oh gitu. Ada penerjemah, setelah diterjemahkan nanti kita ditafsirkan, dijelaskan. Oh gitu. Berarti tentunya Sabrina ini punya pasangan gitu ya, kemarin ya, partnership itu. Nah, dalam proses lomba MTQ tingkat nasional itu kok bisa Sabrina itu kok terjun di bidang MTQ itu, kira-kira awalnya bagaimana itu? Latar belakangnya bagaimana kok suka dengan MTQ itu? Latar belakangnya pertama kali ikut Musabaqah Syarhil Quran ini saya suka berpuisi dulunya itu. Berpuisi? Ya. Terus habis itu saya diajakin ustadz saya yang waktu mengajar di pondok dulu. Oh gitu. Oh di pondok ya? Gitu ya. Di pondok mana itu? Pondok pesantren Al-Munawwaroh. Al-Munawwaroh. Oh, di mana itu? Bunga, Gresik. Oh, di Bunga, Gresik. Oh, ya saya dengar Bunga itu kecamatan banyak pondoknya lah gitu ya. Oke. Apakah hanya berlatar belakang puisi, kemudian Sabrina ini memutuskan untuk istilahnya menekuni, mendalami Musabaqah Tilawatil Quran ini diarahkan tentunya ya? Iya betul. Itu gimana prosesnya? Ini Sabrina harus begini, bagaimana ini? Ini yang lebih tepat membaca Al-Qur'annya atau bagaimana itu? Dulu itu saya menjadi penerjemah awalnya. Sari tilawah? Iya, sari tilawah. Oh, gitu. Dalam kegiatan atau bagaimana itu? Pertama kali ikut itu langsung ikut lomba di UIN Malang. UIN Malang, ya. Event movie itu. Ya. Itu saat Sabrina apa? Kelas 8 SMP. 8 SMP ya. Dari SMP mana? Asa Ada Bunga. Oh, Asa Ada Bunga. Oh ya. Itu gimana? Lomba kampus gitu? Iya, betul. Menjadi sama Musabaqah Syarhil Quran atau Quran gitu, berarti berpasangan? Iya. Oh gitu. Kemudian ketika sudah termotivasi ya dengan segala background itu, dibimbing di pondok, kemudian masuk ke sekolah, kemudian mengikuti lomba-lomba gitu. Apakah Sabrina hanya fokus di MSQ atau bidang-bidang yang lain dalam lomba-lomba MTQ itu?
Hanya fokus di MSQ. MSQ gitu Iya, ya. betul. Oh gitu. Tentu saja banyak bidang ya kalau di MK yang saya dengar itu. Kira-kira apa saja biasanya di bidang MTQ itu? Ada musabaqah tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Itu yang qori itu ya? Iya, betul. Iya, terus? Ada musabaqah hifdzil Quran, tahfidz. Tahfidz, Iya. hafalan itu. Iya. Itu ada tingkatannya atau bagaimana itu? Ada tingkatannya. Oh, beberapa juz gitu ya? Iya, betul. Selain apa? Hifdzil Quran, apa lagi? Musabaqah fahmil Quran. Fahmil itu apa? Cerdas cermat. Cerdas cermat. Iya, betul. Apa? Mengulas tentang kandungannya Al-Qur'an atau bagaimana? Kandungan Al-Qur'an, lagu-lagu qiraah. Lagu-lagu gitu. qiraah. Ya, terus habis itu pembagian harta gono gini. Oh. Tentang Islam. Pokoknya hukum seputar Islam. Iya, betul. Oh, tentang hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an gitu ya. Hadis-hadis juga termasuk. Oh, berarti luas ya? Luas banget. Waduh. Bisa hafal Quran kemudian. Lah ini sahabat Semanema, ternyata lomba musabaqah tilawatil Quran ini banyak sekali cabang yang diikuti atau dipilah. Tentu saja kafilah atau duta yang dikirim ini sudah memiliki kemampuan di bidang spesifikasi sesuai dengan cabang lomba di musabaqah tilawatil Quran. Oke, sahabat Semanema, kita lanjut. Ketika Sabrina ini sudah pernah mengikuti lomba-lomba di level kampus ya pada saat SMP ya. Ya, betul. Tentu saja sudah meraih juara gitu ya tentunya ya. Belum. Oh belum gitu. Masih belum. Kemudian tadi saya mendengar ada latar belakang suka puisi gitu ya. Pernah mengikuti kegiatan-kegiatan lain saat SMP itu kemudian menjadi juara itu. Kegiatan yang lain seperti lomba puisi, Ya. terus pernah juga lomba dai. Iya. Pildacil atau bagaimana itu? Bukan. Pendakwah saja. Oh, pendakwah saja. Oh, gitu. Berpidato. Pidato. Di level apa itu? Kabupaten, provinsi atau bagaimana? Kabupaten. Oh, level kabupaten. Nah, tentunya seiring waktu berjalan, ketika sering mengikuti lomba, seseorang tuh mendapat pengalaman gitu ya, Nah, ketika Ananda Sabrina ini masih masa SMP, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Manyar gitu. Itu backgroundnya apa ini? Atau alasannya apa kok memilih Manyar ini? Karena saya tuh orangnya tuh cepat bosan sama lingkungan sekitar. Oh, jadi gitu. saya ingin keluar dari zona sebelumnya. Oh, ingin suasana baru Iya, gitu ya. Suasana baru ya. Terus mengapa ini kok milih Manyar itu? SMA Negeri 1 Manyar atau Semanema itu? Karena saya punya golden ticket di SMA Negeri 1 Manyar. Oh, golden ticket. Apa itu maksudnya gimana itu? Dulu saya pernah lomba deklamasi puisi di SMA Negeri 1 Manyar. Yang adakan SMA Negeri 1 Manyar. Oh, dan juara gitu. Juara. Oh, gitu. Berarti masuk jalur prestasi. Oh, gitu. Alhamdulillah ya bisa masuk atau menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Manyar. Tentu saja sahabat Semanema bahwa SMA Negeri 1 Manyar ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Gresik dan Jawa Timur. Segudang prestasi telah ditorehkan oleh siswa maupun guru. Kembali lagi Ananda Sabrina, ketika masuk ke SMA Negeri 1 Manyar, tentu saja bertemu dengan banyak teman ya, hal-hal baru, misalkan tadi dikatakan ingin suasana baru gitu ya. Kita kira-kira ketika Sabrina masuk ke SMA Negeri 1 Manyar ini kesannya bagaimana? Senang banget sih, karena pertama kali sekolah di negeri. Di negeri. Karena sebelumnya kan swasta, Oh, dari gitu. TK, MI, SMP swasta. Ya. Oh, berarti banyak hal baru ya ketika dulu mungkin ada di lingkungan sekolah swasta, kemudian mungkin berbeda sekali ya apa itu proses pergaulan, proses pertemanan, proses persaingan juga tentu saja berbeda. Ketika masuk ke SMA Negeri 1 Manyar, hal baru banyak terjadi. Oh gitu. Apakah ada inspirasi ketika masuk di SMA 1 Manyar ini? Tadi backgroundnya itu sering mengikuti kegiatan lomba deklamasi puisi, dakwah atau dai. Lah ini gimana? Selama di Manyar ini kegiatan Sabrina ini bagaimana? Apakah di Manyar ini mengikuti ekstra apa atau Sabrina ini fokus pada bidang yang ditekuni yaitu MSQ ya, Musabaqah Syarhil Quran. Ini bagaimana? Ikut ekstra Pasuma. Oh gitu. Tapi semenjak gabung ke MSQ, ya, kan sempat
Benturan. Off itu ya. Oh gitu. MSG-nya. Oh pernah di Pasuma berarti ya? Pernah. Sahabat Semanema, bahwa Pasuma ini adalah salah satu ekstra favorit di SMA Negeri 1 Manyar, yaitu ekstra pendidikan baris berbaris ya. Tentunya saja banyak sekali para siswa ini yang masuk ke Pasuma atau ekstra-ekstra yang lain, dan tentunya ada seleksi untuk masuk ke setiap ekstra itu, jadi tidak langsung mengikuti begitu. Kami semua Dewan Guru dan keluarga besar SMA 1 Manyar tentunya sangat berbangga ya bahwa ada siswa yang berprestasi di bidang agama, dan ini sangat langka sekali karena memang baru kali ini ada siswa yang menjadi juara tingkat nasional di bidang keagamaan, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran, khususnya di bidang Sarhil Quran. Persiapan pada saat Ananda Sabrina ini sebelum terjun ke tingkat nasional tentunya melewati tingkat ini ya. Apa dari tingkat kabupaten, provinsi atau bagaimana ini? Iya betul, dari kabupaten. Dari kabupaten dulu, juara begitu ya? Iya. Juara, kemudian lomba dikirim ke tingkat seleksi dulu. Seleksi dulu. Oh, di kabupaten itu diseleksi dulu. Iya. Walaupun juara. Oh gitu. Oh, ketat sekali ya berarti ya. Yang menyeleksi siapa itu? Waktu itu didatangkan juri provinsi. Oh, maksudnya lomba provinsi itu yang menyeleksi provinsi sebelum tampil itu diseleksi dulu? Atau sebelum bagaimana? dikirim, sebelum dikirim dulu. Oh, maksudnya yang adakan kabupaten? Iya betul. Oh gitu, walaupun sudah juara ya? Diseleksi lagi? Iya. Wow, super ketat ya. Berarti tentu saja yang dikirim ini adalah peserta-peserta sangat berbobot begitu. Masuk pada level provinsi, sama ya MSG dengan partner yang sama? Iya. Dengan partner yang sama? Dengan partner yang itu sama. Dulu di tingkat provinsi di mana? Di Surabaya atau bagaimana? Di Pamekasan. Oh, Pamekasan, Madura. Madura. Ya? Oh gitu. Juara 1 atau bagaimana? Juara 1. Oh, juara 1. Nah, yang dikirim ke nasional itu juara 1 tingkat provinsi atau diseleksi lagi? Diseleksi lagi. Oh gitu. Iya. Tapi tetap ya pada akhirnya? Iya, alhamdulillah gitu. masih tetap. Berarti dari berbagai kabupaten, misalkan juara 1, 2, 3 diseleksi lagi. Iya. Jadi satu tim, Iya. baru dikirim ke nasional. Aduh, berarti menang tidak jaminan gitu ya tingkat provinsi Iya, ya? betul. Oh gitu ya. Ini sahabat Semanema, ternyata proses untuk maju ke tingkat nasional itu sangat ketat sekali. Walaupun juara 1 di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, diseleksi lagi untuk tampil di tingkat nasional. Sangat keren sekali Ananda Sabrina Zahra Azura ini. Tentu saja dengan segala pengalamannya, kita berharap bahwa Sabrina ini nanti akan lancar ya dalam menentukan pendidikan ke level jenjang yang lebih tinggi. Oke sahabat Semanema, masih bersama dengan Posnema, Podcast Semanema, SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan proses pembinaan ini ya, selama apa itu? Pembinaan selama persiapan untuk menuju ke tingkat nasional. Ini Ananda Sabrina ini mengikuti pembinaan khusus ya, pembinaan khusus yang diadakan oleh provinsi. Iya. Kira-kira diadakan di mana itu? Sempat pindah-pindah tempat. Pindah-pindah tempat. Iya betul. Di mana saja? Di Haris Surabaya, Hotel Haris Surabaya. Hotel Haris Surabaya. Di BPSDM Surabaya. Surabaya. Islamic Center Surabaya. Islamic Center Surabaya. Yang paling jauh di Hotel Haris Malang. Hotel Haris Malang. Itu beberapa hari ya? Beberapa hari. Gitu. Itu pembimbingannya itu bersamaan dengan kafilah wakil-wakil yang lain atau hanya Sarhil Quran? Bersama dengan kafilah-kafilah yang lain. Oh gitu ya, dipusatkan ya di hotel itu ya, fokus gitu ya. Tentu saja itu di bawah naungan apa itu? Kementerian Agama atau bagaimana? LPTQ. Oh LPTQ, iya. Di bawah Kementerian Agama. Betul. Oh gitu, Provinsi Jawa Timur ya. Sahabat Semanema, ternyata proses pembinaan dan pembimbingan dalam rangka persiapan menuju ke tingkat nasional itu ternyata lama persiapannya dan di berbagai tempat, dan tentu saja yang membimbing ini adalah ya profesional pengalaman gitu ya, profesional dan pengalaman. Keluarga besar SMA Negeri 1 Manyar tentu saja amat sangat berbangga dengan salah satu siswa. Ternyata proses pembinaan pendidikan di SMA Negeri 1 Manyar ini beragam ya, mulai dari sisi akademik, non akademik, bahkan dari sisi keagamaan. Tentu saja Ananda Sabrina ini juga mengikuti salah satu ekstra di SMA Negeri 1 Manyar, dan ada ekstra wajib itu ya, ada kegiatan dinia ya. Tentu saja dinia di sini bukan dinia yang di pondok-pondok pesantren yang dalam, yang ada
mempelajari ilmu nahwu sorof atau amsil atau tasrif atau mempelajari kitab-kitab tertentu. Cuma di SMA Negeri 1 Manyar ini tentu saja membekali siswa di bidang keagamaan dari segi-segi basic-basic saja, bagaimana cara membaca surah-surah dalam Al-Quran, kemudian doa-doa harian gitu ya. Ananda Sabrina di dalam proses mengikuti lomba Musabaqah Tilawatil Quran ya ke-29 di Kalimantan Selatan ya. Di kota mana? Kota Banjarmasin. Banjarmasin ya gitu ya. Yang saya ingat dari Kalimantan adalah banyak sungai gitu ya. Gitu. Jadi ketika mengikuti lomba tingkat nasional ini tetap didampingi ya oleh tim. Betul. Dari gitu. Nah, lombanya ini setiap hari atau apa ya? Hanya beberapa hari saja itu. Waktu di Banjarmasin. Waktu di Kalimantan itu. Lombanya beberapa hari. Beberapa hari. Iya. Jadi satu hari itu biasanya maksimal. Mulai pagi sampai sore. Sampai sore. Malam tidak. Malam khusus tidak. Untuk apa ya? Tilawah. Latihan. Dewasa. Oh, dewasa. Terus ketika tidak atau masa senggang itu digunakan untuk persiapan atau bagaimana? Murojaah teks gitu. Oh, gitu. Terus ya. latihan bertiga. Oh, gitu. Ini kami masih penasaran ya, Musabaqah Syarhil Quran itu mensarahi surat dalam Al-Quran atau bagaimana itu? Atau ada topik-topik atau tema-tema yang diberikan itu? Iya, ada tema-tema tersendiri. Kita disediakan 10 tema dari nasionalnya. Nasionalnya 10 tema. Nanti kita disuruh milih 4 tema. Milih 4 tema. 4 tema. Itu untuk gimana? Penyisian atau langsung? Kalau sistem untuk gugur atau bagaimana itu sistemnya itu? Sistem nilai. Nilai. Iya. Oh gitu. Ada fase, maksudnya apakah ada masa ini? Masa penyisian, kemudian gitu. Iya. Semifinal, final atau langsung final? Langsung final. Oh, penyisian dulu langsung final. Diambil berapa gitu ya? Iya. Pada saat MTQ itu berapa kafilah, berapa provinsi yang ikut? Hampir seluruh Indonesia. Oh, berarti sejumlah provinsi yang ada di Indonesia gitu ya. Berarti sekitar 30 tujuan gitu ya kalau nggak salah. Iya, betul. Oh gitu ya. Jadi penyisian dulu kemudian nanti masuk diambil. Berapa besar yang di final itu? 3 peserta putra, 3 peserta putri. Oh, berbeda ya putra putri sendiri itu. Oh, berarti dari sekian itu diambil 3 untuk ditampilkan di betul. Di final. 10 tema kemudian milih 4. Memilih ya, memilih itu dari peserta. Iya. Oh, begitu. Apakah ketika memilih itu misalkan sudah memilih topik A gitu, itu juga dipilih oleh tim lain? Iya. Oh, sama ya? Sama. Oh, berarti bisa jadi pada saat tampil itu temanya sama, mungkin isinya beda. Iya. Oh, gitu. Karena berarti yang kita bahas gimana proses lombanya itu? Ada 3 itu kan? Ada 3, satu tim itu 3 orang, kemudian gimana prosedurnya itu? Waktu penyisian. Ananda Sabrina sendiri sebagai apa itu? Pensarah. Betul. Oh, yang mengawali. Oh, gitu, yang membuka. Iya. Gitu ya. Itu gimana? Jadi ada tema gitu. Waktu penyisian itu 24 jam sebelum tampil kita dikasih tema yang akan dibaca. Jadi 4 tema itu kita diundi. Oh, 24 jam sebelum tampil. Seperti shock motion dalam debate itu ya. Betul. Jadi topik mendadak, topik yang tiba-tiba diberikan, biasanya kalau lomba debat itu 1 jam sebelum lomba, kemudian ada case building itu ya. Berarti di MTQ bidang Syarhil Quran itu 24 jam sebelumnya. Berarti ada persiapan. Iya, ada. Oh, gitu ya. Di hotel atau di apa gitu ya. Kemudian besoknya tampil gitu. Iya. Oh, berarti 24 jam ya. Itu dalam masa penyisian dulu. Masa penyisian. Kemudian ketika final beda lagi temanya. Beda lagi. Kan 4 tema, yang satu udah kepake, jadi yang waktu final cuma nyetorkan 3 tema. Oh, 3 tema itu. Iya, 1 jam sebelum tampil Kira-kira final. tim Jawa Timur ya, Ananda Sabrina dan teman-teman itu dapat tema apa saja? Yang pertama kita ambil merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Oh gitu, kayak toleransi gitu ya. Yang kedua membangun generasi milenial dalam konsep pendidikan Al-Quran. Yang ketiga pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Dan yang keempat lupa Pak. Oh lupa ya. Sahabat Semanema, ternyata tema-tema yang dilombakan ini juga kaitannya dengan up to date theme ya, atau tema-tema terkini yang terjadi di negara kita. Seperti tadi ada tema ini ya, merawat kebinekaan, kerukunan umat beragama dalam rangka kebinekaan. Ya. Oh gitu. Terus apa lagi tadi? Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Oh, pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax ya, berita palsu atau berita bohong gitu ya. Apalagi itu satu tadi itu?
Membangun generasi milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Waduh, agamis sekali ya. Sangat sahabat Semanema ya, kita mendengar tema-temanya itu sangat aktual dan memang diperlukan untuk saat ini bagi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sekali lagi ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Sabrina yang telah mempersembahkan juara 1 tingkat nasional Musabaqah Tilawatil Quran, khususnya di bidang Musabaqah Sarhil Quran. Tentu saja keluarga besar SMA Negeri 1 Manyar berharap bahwa karir dari baik karir pendidikan maupun karir pekerjaan nanti Ananda Sabrina akan lancar dan baik ya. Ini berikutnya mengenai tadi sudah dijelaskan tentang proses lomba ya. Ketika di final itu 3 tim atau berapa tim? 3 tim, 3 besar ya. Itu dari mana saja? Kebetulan dari DKI Jakarta. Oh, DKI Jakarta. Untuk yang putri, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan sama Jawa Timur. Oh, tuan rumah. Tuan rumahnya masuk. Oh, untuk alhamdulillah Jawa Timur menang ya, juara 1. Juara 2-nya? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Yang ketiga ada DKI 3 Jakarta. Oh, berarti sudah pasti juara gitu ya. Cuma tinggal memperebutkan juara 1. Tema yang ditampilkan pada saat final itu bagaimana? 1 jam sebelum tampil kita ngundi tema, ambil tema ya. Sama ambil nomor urut tampil. Ya, ketika pada saat tampil itu temanya apa? Saat Jawa Timur. Temanya pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Oh, hoax ya tadi itu ya. Hoax. Tentu saja sudah siap ya dengan segala gitu. Betul. Untuk tim barangkali ada yang bisa ditampilkan nggak? Apa itu? Seperti gambar ini, yang gambar tadi itu ya. Ketika Ananda Sabrina sebagai pensarah. Ya. Terus sebelahnya itu apa? Yang sebelah kanan bagian tilawah, sebelah kiri membaca Al-Quran ya? Ya, sari tilawah. Gambar yang lain Pak, ada nggak? Ini. Oh ya, oh kembali lagi. Yang 3 Pak, yang 3 orang itu, yang 3 orang. Nah, seperti ini posisi final. Posisi penyisian. Oh, penyisian. Betul. Ananda Sabrina berada di mana itu? Tengah. Di tengah. Ya. Pensarah ya. Pensarah. Kemudian yang sebelah kanan itu pembaca tilawah. Pembaca tilawah. Al-Qur'annya membaca Al-Qur'annya, kemudian yang sebelah kiri itu sari tilawah. Sari tilawah menerjemahkan gitu ya. Terus setelah itu hanya menerjemahkan selesai di ketiga saja di sebelah kiri itu atau ini apa itu namanya menguraikan atau menafsirkan itu? Oh, ada bagian-bagian tertentu yang kita buat untuk core ya, sama dibaca sendiri-sendiri. Oh gitu. Ya. Apakah dalam lomba ini itu ada pertanyaan dari juri? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Oh, hanya tampil ya? Hanya tampil. Tampil saja, tidak ada feedback ya. Artinya pertanyaan ditanya dari tim juri atau gitu. Enggak ada. Betul. Oh, betul. Jadi dikemas istilahnya pendahuluan oleh pensarah gitu ya, kemudian membaca Al-Qur'annya yaitu sebelah kanan, kemudian diterjemahkan yang sebelah kiri ya, kemudian nanti berpadu gitu ya, berpadu. Betul. Oh, seperti deklamasi itu ya, gitu. Oh, begitu ya. Saya kira kok ada proses untuk saling ini bertanya dari juri ke peserta itu. Kemudian semuanya seperti itu ya. Jadi dapat tema kemudian ditampilkan di apa itu di panggung gitu ya, stage itu ya. Itu di gedung apa itu? Di gedung BPSDM Kalimantan BPSDM Selatan. Kalimantan Selatan ya. Khusus ini ya. Iya, khusus. Apa itu MSQ? Ya. MSQ ya. Oh gitu. Jadi dianya dikhususkan itu. Kemudian malamnya dipakai lain, cabang lain. Oh tidak. Enggak. Oh gitu ya. Seperti ini apakah peserta yang lain itu melihat juga? Boleh ada penonton? Boleh. Boleh ada penonton. Boleh. Oh gitu. Yang maka tidak diperbolehkan. Ini ya membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi gitu ya. Nah, ini Ananda Sabrina pada saat lomba ini tentu saja poin-poin dalam selama pembimbingan itu apa saja yang ditekankan? Apa intonasi atau apa istilahnya gitu? Keutuhan vokal sih sebenarnya. Keutuhan vokal. Vokal. Dari ketiga orang atau per ini? Dari ketiga orang. Ketiga. Ada yang sama-sama, ada yang sendiri gitu. Iya. Oh gitu. Keutuhan vokal. Keutuhan vokal. Berarti kita menjaga ini ya, pita suara. Kestabilan gitu ya? suara. Kestabilan suara. Dan itu dilatih tiap malam. Tiap pagi. Ada nggak larangan-larangan dari pembina tuh jangan minum ini, jangan makan ini? Hanya. Pasti ya. Pasti. Oh gitu. Setelah juara bebas gitu ya. Ya. Oke, sahabat Semanema, tentu saja dialog yang kita lakukan dari kita lakukan apa itu namanya pertanyaan terhadap Ananda Sabrina ini ternyata Musabaqah Sarhil Quran itu membutuhkan teknik suara yang khusus ya. Tentunya tadi dilatih oleh
pembinanya, yaitu tentang keutuhan itu. Banyak juga pantangan, tidak boleh makan ini, makan itu, minum ini, minum itu gitu ya. Tentu saja semuanya demi keutuhan suara. Ananda Sabrina ini ketika mendapatkan satu tema begitu ya, kebetulan pada gambar ini temanya apa? Membangun generasi milenial. Membangun generasi milenial dengan konsep pendidikan karakter. Dengan konsep pendidikan karakter. Ini kita mencoba pengen tahu gitu ya, sahabat Semanema di luar ya, dan para pemirsa tentu saja, para penonton di rumah ingin tahu bagaimana ketika Sabrina itu mendemonstrasikan pada saat lomba itu. Kira-kira bisa diberikan contoh, kira-kira bagaimana itu? Apa itu proses pada saat Ananda Sabrina itu lomba di level nasional? Silakan, temanya apa saja itu? Terserah. Yang penting ada tampilan ini. Paling tidak sahabat Semanema dan para penonton di luar pengen tahu sih bagaimana ini model lomba Sarhil Quran itu. Silakan. Mungkin tema apa yang disukai? Mulai dari awal. Atau langsung aja cuplikan. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Wah, keren. Merinding saya mendengar ini ya. Itu adalah salah satu tema membangun generasi muda sesuai dengan konsep-konsep Al-Quran gitu ya. Sungguh indah sekali tema yang diberikan oleh panitia, tentu saja berkaitan dengan realitas kehidupan di negara kita, bahwa kondisi negara kesatuan Republik Indonesia ini kadang terkoyak oleh berita hoax ya, kemudian karakter-karakter yang negatif ya, mungkin juga pengaruh dari luar. Nah, ini harapan dengan adanya lomba Musabaqah Tilawatil Quran, khususnya ini Ananda Sabrina menekuni di bidang Sarhil Quran, memberikan pengaruh yang banyak bagi Pak sahabat Semanema maupun pemirsa di rumah. Ananda Sabrina, keren sekali suara yang dilantunkan tadi itu, sampai merinding saya ya. Pada saat lomba itu tentu saja rasa percaya diri itu kan harus tinggi gitu ya. Iya, apakah pernah pada saat lomba itu merasa gugup, nervous atau bagaimana itu? Pernah. Pernah. Hampir setiap mau tampil. Setiap mau tampil. Ya, nervousnya langsung muncul. Ketika misalkan pada kafilah yang lain lomba itu, tentu saja Ananda Sabrina membandingkan begitu ya. Iya, betul. Membandingkan gitu ya. Jadi di situ timbul rasa ini ya. Iya, rasa nervous gitu. Ya. Kiat-kiat apa yang membuat Ananda Sabrina ini ketika tampil di podium itu seperti singa gitu ya? Apa itu suaranya gegap gempita begitu, meyakinkan kepada para pemirsa, para penonton, para audiens ya, tentang tema yang dibacakan. Ini kiat-kiatnya apa itu? Kuncinya cuma satu sih sebenarnya, kata pembina saya. Ya. Kita itu bercerita, kita menyampaikan dakwah, dan kita niatkan untuk mensyiarkan agama. Oh gitu. Jadi waktu salam, alhamdulillah nervousnya langsung hilang. Oh gitu, keren ya. Salah satu lomba seperti kayak dakwah gitu ya. Jadi mensarah Al-Quran sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Sabrina yang telah totalitas dalam mengikuti lomba, dan tentu saja membuat bangga SMA Negeri 1 Manyar, di mana salah satu kafilah Jawa Timur berasal dari siswa SMA Negeri 1 Manyar. Mungkin ditampilkan kembali seperti ini gambar ini kafilah Jawa Timur ya? Iya, betul. Jumlah totalnya berapa? Sekitar 120-an. 120 peserta. Dengan beragam ini ya, beragam bidang ya. Dengan beragam bidang. Tadi Sabrina 3 orang ya untuk Sarhil Quran. Kemudian yang putra juga ada? Ada. 3 orang juga? 3 orang juga. Oh, 3 orang juga. Yang kecil-kecil ini? Yang sebelah sana itu ikut tilawah anak-anak. Oh, yang depan ini, yang depan? Iya. Tilawah? Hafid itu? Bukan. Bukan, beda lagi ya? Iya, beda. Ini dengan pembinanya atau bagaimana ini?
Enggak, peserta iya, semuanya. Ada pembinanya juga. Ini pembina itu setiap bidang, setiap cabang, atau setiap tim? Setiap cabang. Setiap cabang. Misalkan Ananda Sabrina ini kan Musabaqah Sarhil Quran Putri. Iya. Yang putra pembinanya juga sama? Iya, sama. Sama. Berarti dari provinsi gitu ya? Iya. Dari provinsi. Bukan tiap tim ya? Bukan. Oh gitu. Berarti Kafilah Jawa Timur saya mendengar menjadi juara umum. Wah. Berapa medali istilahnya ya yang anunya itu? Berapa kategori gitu juaranya? Masih ingat? Kurang lebih 10 itu ada yang setiap satu cabang ada putra-putri kan Pak? Oh gitu. Itu ada yang dapat 2 medali emas. Oh gitu, medali ya? Iya. Berarti kategori suara kok di total itu memang Kafilah Jawa Timur memang paling banyak dan menjadi juara umum. Yang kedua? Provinsi mana yang kedua? Kalimantan Selatan kayaknya. Kalimantan Selatan, tuan rumahnya. Oh gitu. Yang ketiga? DKI Jakarta. DKI Jakarta ya. Alhamdulillah, ini lama ya nggak juara umum ya. Saya mendengar gitu. Jadi alhamdulillah sekian tahun menjadi juara umum, tentunya dari beragam bidang cabang yang dilombakan. Oke, sesi terakhir ini ya, Ananda Sabrina. Tentu saja Ananda Sabrina ini sudah kelas 12 ya. Betul. Kelas 12, jurusan apa? Bahasa atau BBU ya. Tentu saja ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira Ananda Sabrina ini pengen masuk mana itu? Bismillah. Ya. Unair, Universitas Air Langga, Surabaya. Jurusan apa kira-kira yang di? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Ini mudah-mudahan ya Ananda Sabrina ini pengen melanjutkan ke universitas negeri, ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan, Universitas Airlangga ilmu komunikasi. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Nanti kita berharap proses masuknya itu lancar gitu ya. Tentu saja keluarga besar SMA Negeri 1 Manyar sangat mendukung akan karir pendidikan Ananda Sabrina ke jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira cita-citanya apa ini Sabrina ini? Pengen apa? Masih belum. Oh gitu. Yang penting lolos dulu. Lolos dulu, kemudian tentu saja nanti kita berharap ya skill atau keterampilan yang dimiliki oleh Ananda Sabrina di level kampus, di level universitas nanti juga mengikuti lomba-lomba. Tentu saja ada lomba tingkat mahasiswa ya, tingkat mahasiswa. Ada juga nanti yang berlanjut tetap ya kayak begini ya, kayak tingkat provinsi, tingkat nasional. Ya, yang mengadakan adalah Kemenak ya. Yeah. Jadi nanti insya Allah akan banyak lomba-lomba Musabaqah Tilawatil Quran di kampus ya. Kita berharap Ananda Sabrina tetap menekuni dan menjadi juara kan gitu ya. Oke. Demikian sahabat Semanema dan para pemirsa. Pagi ini kami mengundang Ananda Sabrina sebagai salah satu siswa berprestasi tingkat nasional dalam kompetisi Musabaqah Tilawatil Quran, khususnya di bidang Musabaqah Sarhil Quran. Tentu saja banyak nilai-nilai inspirasi yang bisa diambil dari proses dialog kami tadi, mulai proses pembinaan, proses pengalaman, dan tentu saja pada saat meraih juara di level nasional. Mudah-mudahan podcast hari ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi sahabat Semanema di luar sana. Demikian podcast hari ini menghadirkan satu siswa berprestasi. Kebetulan Ananda Sabrina Zara Azura menjadi juara 1 tingkat nasional Musabaqah Tilawatil Quran di bidang Musabaqah Sarhil Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan.